Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mencoba membahas soal ekses dan efek amnesti untuk Pak Hasto dan abolisi untuk Pak Tom Lembong bagi Solo, dalam konteks ini Pak Jokowi dan keluarga. Memang ada efek dan eksesnya. Sederhananya ini tidak mengenakan ya bagi Solo, karena kedua nama yang dibebaskan lewat amnesti dan abolisi ini merupakan lawan-lawan politik yang selama proses hukum berlangsung bertubi-tubi memberikan semacam disinsentif elektoral, serangan bertubi-tubi yang sedikit banyak membuat citra minor bagi Pak Jokowi, dan dalam beberapa hal memang pasca diberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman Politrans? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan mencoba membahas ya sekilas, mungkin bisa menjadi pemantik diskusi kita soal ekses dan efek amnesti untuk Pak Hasto dan abolisi untuk Pak Tom Lembong bagi ya Solo, dalam konteks ini Pak Jokowi dan keluarga. Memang ada efek dan eksesnya. Sederhananya ini tidak mengenakan ya bagi Solo, karena kedua nama yang dibebaskan lewat amnesti dan abolisi ini merupakan lawan-lawan politik yang selama proses hukum berlangsung bertubi-tubi memberikan semacam disinsentif elektoral, serangan bertubi-tubi yang sedikit banyak membuat citra minor bagi Pak Jokowi, dan dalam beberapa hal memang pasca diberikan abolisi ya, khususnya Pak Tom itu mulai melaporkan beberapa hakim yang kemarin memutuskan perkara beliau. Untuk Pak Hasto follow up-nya apa, saya tidak melihat ada hal yang baru sementara ini, tapi kita akan menanti apakah ada manuver sebagaimana Pak Tom melakukan itu secara hukum ya. Hal lain memang ini bisa membuat relasi antara Solo dan Hambalang atau Istana menjadi mengalami ya semacam normalisasi baru, adaptasi yang berbeda, karena ini memberikan semacam rasionalisasi bagi Solo melihat Hambalang hari ini tentang bagaimana prospek kerjasama politik akan dilakukan dalam beberapa waktu ke depan. Dan bagi Hambalang ini sebentuk ya balancing of power. Dalam banyak kesempatan saya menyampaikan agar tidak ada tendensi mengkerucut atau terlalu dekat dengan Solo ataupun poros-poros lain, sehingga isu matahari kembar yang kemarin sempat mencuat tidak terulang lagi di masa depan. Karena Presiden Prabowo membutuhkan masukan dari banyak ex-presiden, dari banyak poros-poros yang ada, bahkan itu di luar kekuasaan sekalipun, karena dia membangun bangsa hari ini cukup kompleks ya. Dari luar, geostrategis, geopolitik senantiasa berubah ya. Kemarin kita lihat ada perang antara Thailand dan Kamboja, ada demo besar di Malaysia. Semakin dekat ya menuju Indonesia, vibes-nya seperti itu, auranya ya, situasinya, dan ini membutuhkan kolektivitas bersama walaupun punya ekses bagi demokrasi kita. Kalau publik mendiamkan, kalau masyarakat sipil tidak terus bergerak mengawal kebijakan, terlibat sehari-harinya dalam beragam bentuk inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah. Dan sampai hari ini saya melihat memang inilah tulang punggung bagi demokrasi kita, keterlibatan semua pihak. Dan kita beruntung hari ini kemajuan teknologi informasi itu turut membantu memviralkan, yang membuat awareness semua warga menjadi terbangun secara organik dan partisipatoris. Nah, kira-kira bagaimana konstelasi dan lanskap politik nasional
pasca amnesti diberikan kepada Pak Hasto dan amunisi diberikan kepada Pak Tom Lembong. Ya, dugaan saya memang Solo tetap menjadi fokus utama seluruh poros-poros kekuasaan. Apakah itu bentuknya positif, netral, atau bahkan yang negatif? Ambil contoh kasus ijazah masih bergulir, pemaksulan diendapkan. Ya, soal Blok Medan atau kasus di Sumatera Utara masih wait and see. Ini dinunggu dan dinanti oleh semua pihak, termasuk bagi poros-poros kekuasaan yang lain yang secara langsung ataupun tidak, dalam tanda petik, terlibat secara langsung ataupun tidak menikmati isu ini, karena sedikit banyak akan memberikan insentif ketika ada konteks 2029. Nah, bagi istana seperti apa menyikapinya? Ya sudah benar menyeimbangkan ini semua supaya istana bisa memberikan semacam batasan, memberikan arahan bahwa posisi istana di tengah, mengobjektifikasi setiap aturan, kebijakan, ataupun legasi di masa lalu, supaya tidak memberikan dampak ataupun ekses kepada istana hari ini. Dan itu sudah tampak ya, dalam beberapa hal istana tidak segan untuk mengkoreksi diri, mengevaluasi, dan saya apresiasi itu. Ya, yang terbaru soal Kening ya, yang dibuka blokirnya, kemudian soal lahan yang diobjektifikasi lagi, dikaji, ada syarat dan ketentuannya ketika diambil alih ya. Dan yang terbaru soal bendera One Piece ya, yang viral, tapi saya kira responnya juga cukup objektif ya, silahkan kibarkan, tapi jangan sampai ini menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah bangsa kita jelang 17 Agustus. Jadi ini bagus ya, yang selama ini dikhawatirkan istana menutup diri dari masukan ya, cenderung semi otoritarian gitu ya, itu terbantahkan case by case, hari per harinya, dan saya berharap ini bisa lebih baik ya, dalam artian jangan sampai kebijakan yang dibuat lebih banyak coba-cobanya ya, ketika dia mendapat anggapan negatif kemudian dicabut. Hal semacam ini tidak boleh lagi terjadi terlalu sering ya, karena sedikit banyak bisa mereduksi legitimasi pemerintah ya, membuat publik dalam beberapa aspek malah distrust seperti itu. Nah, ini yang kita mau. Dan hal lain yang paling penting sebenarnya adalah kita dalam konteks publik harus terus menggalang kebersamaan, persatuan, saling mengingatkan, saling menguatkan untuk memastikan pemerintah benar-benar bekerja seoptimal mungkin. Karena kalau bukan kita yang menjadi backbone demokrasi ini, saya juga bingung ya, karena hampir semua kekuatan elit politik terkonsolidasi secara optimal. Terlepas masih menyisakan PDIP, tapi PDIP kita tahu saat ini sudah melemparkan wacana sebagai penyeimbang. Dan bagi saya penyeimbang itu adalah kecenderungan PDIP untuk merapat lebih besar atau bermitra strategis lebih utama. Ya, dalam banyak kesempatan saya bilang ini opsinya sudah 70-80% mendukung, tersisa 20% ya, 10-20%. Dan ini sinyal bagi kita untuk tak lagi sekedar mengharapkan PDIP berjuang sendirian, tapi kita harus ya bersama-sama bertanggung jawab, cek bahwa check and balances itu harus terus bergulir. Jadi sebagai pemantik seperti itu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.